Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023 adalah peringatan wajib para malaikat pelindung. Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian di dunia ini. Gereja percaya bahwa Tuhan Allah memberikan kepada setiap orang beriman seorang malaikat pelindung. Kepercayaan akan perlindungan malaikat sebagai utusan Allah sudah ada sejak Perjanjian Lama. Tuhan memberikan malaikatnya sebagai pelindung dan penasehat bangsa Yahudi. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Bangsa Yahudi harus selalu mendengarkan Dia agar bisa selamat. Dalam Injil pun Yesus mengatakan, "Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Kehadiran malaikat pelindung merupakan bentuk perhatian Allah yang mengenal dan memperhatikan kita dengan nama kita masing-masing. Mereka diutus untuk mendampingi kita agar kita pun memperoleh keselamatan. Marilah kita menghormati malaikat pelindung kita, mendengarkan nasihatnya, dan mengikuti bimbingannya. Dengan demikian, kita akan berdiri teguh dalam kebaikan dan tinggal dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai 23a. Inilah firman Tuhan, "Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhku dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5
dan ayat 10. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sikap manusia terhadap para malaikat. Sungguh nyata kehendak Allah untuk mendampingi manusia lewat para utusannya, yakni para malaikat. Kita memang mengenal para malaikat agung. Namun, ada begitu banyaknya malaikat yang diutus Allah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh Allah. Salah satu tugas utama para malaikat adalah untuk menjaga manusia sesuai kehendak Allah. Para malaikat mendampingi manusia dalam segala umur, entah orang muda, bahkan anak-anak sampai orang dewasa. Saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab Keluaran berbicara tentang seorang malaikat yang diutus Allah untuk menjaga dan melindungi orang Israel. Para malaikat bertindak atas nama Allah karena nama Allah ada pada para malaikat. Artinya, kuasa Allah pada tingkatan tertentu seturut kehendak Allah diberikan kepada para malaikat, agar dengan kuasa Allah itu, para malaikat atas nama Allah dan hanya menurut kehendak Allah dapat melindungi dan menjaga, bahkan bertindak untuk menyelamatkan manusia yang dilindunginya. Amat jelas, menurut kitab Keluaran, peran manusia berkaitan dengan para malaikat. Pertama, bahwa manusia harus bersikap secara benar terhadap para malaikat. Artinya, manusia perlu menghormati para malaikat dan bersyukur karena kehadiran para malaikat, serta mencintai mereka dalam arti suka dan bersyukur akan kehadiran mereka. Kedua, bahwa manusia perlu mendengarkan perkataan mereka. Artinya, manusia perlu menjalin kedekatan rohani dengan para malaikat, bahkan mengharapkan kehadiran mereka dan memohon perlindungan kepada Tuhan lewat para malaikat. Selain itu, manusia perlu membangun komunikasi rohani dengan para malaikat, dan secara spiritual, para malaikat akan menuntun kita lewat pikiran, perasaan, dan kehendak,
serta hati nurani yang murni untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dan hidup sesuai kehendak Allah. Kita memerlukan keheningan batin lewat doa-doa dan ekaristi untuk mendengarkan suara Allah lewat para malaikat yang membisikkan dalam budi dan menggerakkan hati kita untuk memilih jalan yang benar untuk kita ikuti. Atas cara demikian, perlindungan para malaikat akan nampak. Ketiga, manusia tak boleh mendurhaka kepadanya, artinya tak boleh menolak perlindungan para malaikat atau bersikap acuh tak acuh terhadap malaikat, malah menuduh para malaikat dengan hal-hal yang tidak-tidak, misalnya karena tak melindungi kita, bahkan membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudara-saudariku terkasih, ketahuilah bahwa sadar atau tidak, kapan dan di mana saja para malaikat melindungi kita. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius, bab 18 ayat 1-5 dan ayat 10, anak-anak kecil pun memiliki malaikat yang disediakan Allah bagi mereka untuk melindungi mereka. Bahkan, sikap terhadap anak kecil ataupun kepada sesama perlu ditata dengan baik, sehingga kita tidak merugikan, menyakiti, melukai hati sesama yang tak bersalah, karena ada malaikat yang melindungi orang-orang benar di hadapan Allah. Semoga demikian. Amin.